Akhirnya, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merilis surat mengenai percepatan penyaluran program sembako. Pengelompokan penerima program sembako didasarkan pada basis perorangan dan keluarga, juga pengelompokan usia dan dalam 3 kelompok. Berdasarkan kelompok umur dan kerentanan KPM, usia 40 tahun ke bawah, kelompok rentan usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun, dan 60 tahun ke atas lansia tunggal dan disabilitas tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam merdeka. Semoga lembaran-lembaran hari selalu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bulan Agustus ini ya teman-teman, memasuki detik-detik hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bantuan sosial terus dicairkan dan lagi-lagi kabar menggembirakan BPNT juga sudah mulai merambah KKS teman-teman. Meskipun bertahap, saldo masuk ke rekening KKS KPM karena memang mekanisme masuknya saldo e-wallet ke rekening penerima melalui proses dan tahapan-tahapan yang tentunya membutuhkan waktu sesuai dengan mekanisme pentransferan di masing-masing bank penyalur. Pada video kali ini saya akan menampilkan daerah-daerah yang beruntung dan telah dibagi menjadi jumlah penerima setiap daerah dan pengelompokan usia KPM. Dan bank apa saja yang telah melakukan transfer ke rekening, simak terus videonya hingga tuntas agar teman-teman tidak gagal paham dan salah persepsi mengenai informasi yang beredar. Dan bagi yang baru berkunjung di channel PKH Reportase, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan kiranya meluangkan waktunya untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru, aktual, dan mendidik dari channel kesayangan kita ini. Silakan di-share ke media sosial ataupun grup-grup teman punya jika video ini bermanfaat. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya selalu hadir menyimak, memberi tanggapan dengan like dan komentarnya. Semoga teman-teman selalu diberikan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat YouTube, saat ini Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan BPNT melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial, di mana program sembako BPNT ini target penerimanya adalah 17.111.680 KPM yang disalurkan melalui bank penyalur, anggota himbara melalui agen e-warung dengan indeks Rp200.000 per bulan per KPM. Dan menariknya, data KPM penerima sembako dikelompokkan menjadi 3 dirjen yang didasarkan pengelompokan usia KPM. Sobat YouTube yang setia, penyaluran program sembako BPNT pada tahap ini untuk percepatan penyaluran, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia merilis surat dengan nomor 675-5-BS-08-2022 hal penyaluran program sembako tahap 1 tahun anggaran 2022 yang ditujukan kepada 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi, 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota seluruh Indonesia, sehubungan dengan pelaksanaan program sembako tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan. Disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. 1. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melaksanakan percepatan penyaluran program sembako mulai penyaluran tahap 6 dan tahap 7 tahun 2022 dengan penyalur himbara Bank Syariah Indonesia BSI, PT Pos Indonesia Persero. 2. Dinas Sosial Kabupaten Kota
penyalur sebagaimana di atas bersama dengan pendamping sosial sebagaimana diatur Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan untuk melakukan sosialisasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sosial program sembako kepada KPM. Yang ketiga, agar saudara melakukan monitoring terhadap e-warung dalam melakukan pelayanan kepada KPM berkaitan dengan harga, kualitas, dan ketersediaan bahan pangan yang mengandung sumber karbohidrat berupa beras, jagung pipilan, dan sagu. Sumber protein hewani, telur, daging, sapi, ayam, dan ikan. Sumber protein nabati, kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu, serta sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah-buahan. Yang keempat, selanjutnya agar melaksanakan rekonsiliasi dengan Bank Himbara, BSI, dan PT Pos Indonesia cabang setempat terkait penyaluran dana program sembako, melaporkan hasilnya kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktur Jenderal Pemberdayaan Kelompok Rentan. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah itu ya teman-teman, surat dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Jadi teman-teman, saldo yang masuk ke rekening teman-teman adalah Rp400.000 berupa saldo e-wallet yang tidak dapat ditarik tunai, namun untuk dibelanjakan sesuai ketentuan komoditas bahan pangan yang mengandung sumber karbohidrat beras, jagung pipilan, dan sagu, sumber protein hewani, telur, daging sapi, ayam, dan ikan, sumber protein nabati, kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu, serta sumber vitamin dan mineral, sayur, dan buah-buahan. Sobat YouTube perlu memahami ya, pengelompokan penerima program sembako ini didasarkan pada basis perorangan dan keluarga. Juga pengelompokan usia penerima manfaat. Dari masing-masing direktorat jenderal tersebut telah memiliki data penerima program sembako antara lain. Yang pertama, Ditjen Rehabilitasi Sosial atau Rehsos, sasarannya adalah disabilitas keluarga tunggal dan lansia keluarga tunggal. Yang kedua, Ditjen Linjamsos, menangani lansia dan disabilitas dalam keluarga dan kepala keluarga usia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun. 3. Ditjen Dayasos, sasarannya adalah kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah untuk dipersiapkan graduasi. Meskipun demikian, data bagi penerima program sembako ini disiapkan masing-masing dirjen, namun pada tahap ini program sembako dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi teman-teman ikuti saja alurnya, semoga saja pencairan BPNT ini membawa berkah dan KPM bisa membelanjakan sesuai dengan tujuan dari program sembako ini. Tidak ada pemaketan, tidak ada pemaksaan, dan KPM bisa membelanjakan di e-warung mana saja. Baik Sobat YouTube, demikian info hari ini mengenai Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merilis surat mengenai percepatan penyaluran program sembako dalam 3 kelompok berdasarkan kelompok umur. Usia 40 tahun ke bawah, kelompok rentan usia 40 sampai dengan 60 tahun, dan 60 tahun ke atas lansia tunggal dan disabilitas tunggal. Semoga saja berita ini bermanfaat. Silahkan di-share ke grup-grup media sosial teman-teman punya, like untuk menanggapi beritanya, subscribe bagi yang belum berlangganan berita dari channel PKH Reportase. Komentar dan pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.